salah satu yang saya khawatirkan juga ya apa yang terjadi pada federasi terutama pada Pak Erick Thohir. Berjuang dengan berbagai cara untuk kepentingan golongan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita Garuda. Hari ini tidak ada materi, tidak ada konsep. Saya hanya akan bercerita dan akan berbagi apa yang saya pikirkan dan rasakan. Di hari Senin kemarin, tanggal 6 Januari 2025. Diadakan konferensi pers tentang pemecatan Sintayong. Nah, itu sih sebenarnya arahnya sudah ketebak, tapi jujur saya secara pribadi masih berharap bahwa apa yang saya bayangkan tentang berakhirnya masa kerja Sintayong, atau dalam hal ini ketika kita mengacu pada kontrak kerja yang masih berlaku, saya berharap apa yang saya khawatirkan atau apa yang saya pikirkan tentang nasib Sintayong di hari Senin kemarin itu tidak benar-benar terjadi. Dan kebetulan memang di hari Senin kemarin itu kesibukannya itu lumayan padat ya, mulai dari pagi sampai dengan saya itu tiba-tiba ingat di jam 1 siang atau jam 13.00 bahwa konferensi pers itu dilakukan pukul 12.00. Jadi saya tidak melihat secara langsung. Nah, pasca itu saya ingat, maka sudah pasti kan kalau sudah di 1 jam setelahnya itu beritanya sudah menyebar kemana-mana, termasuk di kanal-kanal YouTube, di portal-portal media pemberitaan, terutama di rubrik-rubrik sport atau sepak bola. Nah, memang seperti yang saya duga, tapi sangat berbeda rasanya. Meskipun saya sudah menduga, harusnya kan secara emosional saya sudah bisa mengantisipasi. Tapi begitu menyaksikan atau mendengarkan beritanya itu seperti orang yang belum mengantisipasi. Jadi ini seperti surprise aja bahwa ternyata Sintayong berakhir di sini gitu loh, di sini, di konferensi pers kemarin gitu. Dan rasanya waktu itu berjalan begitu cepat gitu ya. Selain juga karena Sintayong pada waktu baru masuk itu habis itu langsung dipukul oleh kondisi dunia yang berduka lewat pandemi ya. Sehingga tersita waktunya Sintayong kurang lebih 2 tahun. Dari total 5 tahun itu berjalan efektif paling tidak kalau hitungan matematisnya kan berarti 3 tahun. Nah, di 3 tahun itu kalau kita mau menuntut perubahan yang sangat besar pada timnas, perubahannya jauh lebih besar dari apa yang kita tuntut. Artinya timnas itu sudah banyak berbenah, baik itu tentang strategi permainan, tentang disorot oleh berbagai media dan mulai diperhitungkan di kancah internasional. Dan tentunya yang jauh lebih penting daripada soal strategi dan disorot oleh media dan kemudian semakin menghasilkan pundi-pundi uang lewat berbagai penyelenggaraan pertandingan, termasuk juga pundi-pundi uang yang masuk kepada para pemain, pelatih yang banyak sekali di-hire, di-endorse untuk menjadi bintang iklan dan sebagainya. Perputaran uang berjalan begitu cepat, secepat waktu selama 5 tahun itu. Dalam waktu 3 tahun itu yang efektif untuk membangun timnas dan juga untuk membangun chemistry, juga membangun atmosfer emosional dan relasi antara pemain dan pelatih, itu juga terjadi perubahan yang begitu signifikan. Termasuk yang sering saya bahas, personality,
kepribadian dari Sintayong sejak dia masuk ke Indonesia sampai dengan detik kemarin dia dipecat. Itu berubah banyak. Kalaupun kadang terjadi mispersepsi, miskomunikasi, saya yakin itu murni karena memang perbedaan bahasa dan kultur bahasa. Dari informasi tentang hasil konferensi pers kemarin, saya itu sampai berulang-ulang saya putar lagi video konferensi persnya. Bahkan di sepanjang perjalanan pulang dari kantor itu, saya ulang-ulang terus itu. Saya dengarkan dari YouTube sambil menyetir. Rasanya ada yang berbeda hari itu, ada yang aneh. Saya merasakan hal yang tidak biasa aja. Ada rasa takut, kekhawatiran, kecemasan, siapa penggantinya, dan kemudian munculan nama Kluivert yang kalau secara track record ya harusnya ini nggak lebih baik sebenarnya dari Sintayong. Saya bukan lagi ngomong soal apakah timnas kita akan berhasil ke Piala Dunia atau tidak sudah, tapi ini masalah pembangunan kultur sepak bola. Saya khawatir justru ada switch gitu ya dari pembangunan sepak bola yang sifatnya organik, sifatnya dari bawah, sifatnya sangat human, itu menjadi benar-benar murni industri dan sangat mekanis gitu ya. Ya memang sih kemajuan sepak bola sekarang ya arahnya ke sana, ke arah industri. Tapi sebagai pemegang falsafah budaya ketimuran ya, humanity itu menurut saya secara pribadi, karena memang isinya video ini adalah video curhat aja sebenarnya. Jadi yang utama humanity itu buat saya. Sehingga membangun sepak bola itu ya lebih baik dikuatkan secara kultural lewat upaya-upaya yang organik. Bukan upaya yang mekanik, upaya yang sifatnya kayak mesin, yang instan. Nah, kalau memang ini nanti mau di-switch ke arah sana, di-switch ke arah instan atau ke arah yang sifatnya mekanik, saya seolah-olah harus mengubah atau nge-switch cara saya berpikir. Termasuk mungkin masyarakat Indonesia harus mulai switch cara kita berpikir. Kalau memang mau ini jadi murni industri, maka pelatih baru ini yang masuk menjadi pelatih timnas Indonesia sudah tidak ada nilai tawar apapun. Jadi kita itu beli barang sudah. Kalau kita mau mengartikan seperti itu, seperti dunia industri yang sangat mekanik, ya sudah, kita beli barang sekarang. Nanti kalau barang ini tidak mampu memenuhi keinginan kita, tidak bermanfaat, atau tidak membuat kita berhasil masuk ke Piala Dunia, kita harus buang barang ini. Artinya, ini sebuah spekulasi yang sangat besar. Kecuali kalau Sintayong itu habis masa kontrak ya. Kalaupun memang terjadi problem di pemain diaspora kita tentang komunikasi, tentang cara melatih, saya pikir perubahan personality dari Sintayong sekarang itu masih sangat memungkinkan untuk dikomunikasikan. Sintayong sudah tidak seperti Sintayong yang awal dulu ketika masuk. Sintayong sekarang sangat Indonesia menurut saya. Mulai memperhatikan komentar dari netizen, komentar dari para komentator bola, dan juga termasuk mulai mengamati pemain-pemain lokal. Bahkan sebenarnya Sintayong itu sangat berupaya untuk tetap ada kombinasi, tetap mencari talent gitu ya. Meskipun ya itu dilakukan dalam 1 tahun belakangan ini, tapi itu adalah upaya perubahan yang dilakukan oleh Sintayong. Dan perubahan itu bukan soal perubahan tim nasional atau perubahan strategi, tapi perubahan personality-nya dia. Selain saya harus switch cara saya berpikir dari yang organik ke mekanik ya, ada satu tanggung jawab besar buat orang-orang seperti saya yang membangun kanal YouTube, yang mencintai sepak bola Indonesia, yang mencintai timnas. Tanggung jawabnya adalah bagaimana cara merangkul publik untuk tetap solid mendukung tim nasional kita. Sementara mungkin barangkali saja ada pikiran, perasaan, dan prinsip yang sangat berbeda dengan apa yang diterapkan oleh federasi.
Jadi kalau mau jujur, karena kita itu kan tetap harus memperhitungkan kesehatan mental juga ya. Kalau mau jujur, apa yang kita pikirkan dan rasakan seperti itu. Tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab moral untuk tetap merangkul, mengikat kita semua jangan sampai tercerai-berai. Jadi fans tim nasional, para supporter, ini jangan sampai tercerai-berai, jangan sampai terpecah. Dan upaya ini udah bertahun-tahun kita lakukan, termasuk dalam 1 tahun belakangan ini yang sangat gencar, rongrongan, eh, upaya-upaya untuk kembali menguasai federasi dari segelintir orang. Nah, kita itu bersusah payah menyatukan publik, menyatukan supporter. Nah, apakah kemudian hal ini sejalan ya, atau prinsipnya masih sama ya dengan federasi? Itu yang kita harus berkorban ya. Artinya orang-orang seperti kita yang peduli terhadap timnas, peduli terhadap sepak bola Indonesia, itu yang banyak berkorban. Dan banyak juga orang-orang yang benar-benar berkecimpung di sepak bola karena kecintaannya terhadap bidang tersebut. Baik itu para mantan pemain ya, mantan pelatih yang memang benar-benar cinta dunia ini, bukan karena sisi industri, tapi karena sisi culture, sisi membangun budaya, membangun karakter. Ketika ini dipecah oleh satu situasi yang sifatnya sangat industrial, sangat mekanistik, kita itu kembali lagi menjahit, merajut kembali ya orang-orang seperti kita, seperti mungkin ya banyak sebenarnya yang peduli, tapi pada akhirnya kan upaya yang kita lakukan itu juga harus balance dengan apa yang diupayakan oleh orang-orang di federasi sana. Saya sama sekali berupaya untuk tetap positif kepada apapun dan kepada siapapun, termasuk teman-teman di PSSI, termasuk Pak Erick Thohir, pasti berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk timnas. Nah, mungkin Pak Erick Thohir ini merasa bahwa kemajuan timnas sampai sejauh ini adalah upaya dari apa yang beliau lakukan. Bahkan ini kan kepercayaan publik itu udah meningkat drastis, sangat tinggi kepada Pak Erick Thohir. Nah, sehingga ada pemikiran yang ya merasalah bahwa mendatangkan diaspora, mendatangkan pemain, itu adalah faktor kunci dari keberhasilan prestasi timnas sampai pada saat ini. Yang mungkin barangkali kalau upaya dari mendatangkan pemain diaspora ini disia-siakan atau kurang dioptimalkan, ya mungkin itu disayangkan sama beliaunya, sama Erick Thohir, karena mungkin sudah merasa bahwa beliau sudah mengupayakan untuk kemajuan timnas, terutama di faktor kunci menurut beliau yaitu pemain. Meskipun berkali-kali beliau mengatakan di media bahwa timnas ini miliknya semuanya, faktor keberhasilan timnas ini ya semua elemen, federasi, pemain, pelatih. Meskipun fans atau supporter ya jarang-jarang disebut sih. Tapi meskipun itu dibilang begitu, meskipun dikatakan seperti itu, pada akhirnya adalah di bawah sadar ya tetap merasakan bahwa perubahan yang besar ini sebagai buah dari sentuhan tangan beliau gitu ya, tidak bisa dipungkiri memang. Dan ketika perasaan itu muncul kan, itu akan memupuk rasa percaya diri dan kemudian sampai pada ada perasaan, ada power di situ. Ada kekuasaan yang bisa digunakan. Orang itu kalau sudah berbuat baik, menjadi berprestasi, dan kemudian publik percaya, ada support dari publik, ada banyak dukungan, maka godaannya adalah menggunakan power ini, termasuk power dari kepercayaan publik ini, ya untuk kepentingan tertentu gitu loh. Jadi artinya, saya tidak mengatakan selalu untuk hal buruk ya, tapi pada akhirnya juga ada godaan itu, ada godaan untuk menggunakan itu dengan wewenangnya dia. Artinya dia akan menggunakan powernya itu meskipun untuk kebaikan, pada akhirnya dominasi, berkuasa, lebih berani mengambil inisiatif, mungkin sudah mulai menyusut, mengecil upaya untuk mengakomodir, mendengarkan orang, itu udah mulai
semakin berkurang. Itu termasuk salah satu yang saya khawatirkan juga ya, apa yang terjadi pada federasi, terutama pada Pak Erick Thohir. Tapi masalahnya, ada banyak orang juga yang berupaya untuk masuk kembali ke federasi dengan berbagai cara, baik itu yang terang-terangan menyerang maupun yang seolah-olah berkawan. Saya agak bingung mau ngomong apa lagi, tapi ya video ini memang didedikasikan untuk saya hanya mengeluarkan apa yang saya pikirkan dan rasakan. Nah, kembali lagi karena tanggung jawab moral, di akhir video ini saya tetap menghimbau, tetaplah bersatu, kita dukung timnas. Kita fokuskan kepada kemajuan sepak bola Indonesia. Dan justru dengan bersatu dan tetap fokus kepada sepak bola Indonesia, inilah kita akan memproteksi sepak bola Indonesia, bahkan mungkin Indonesia itu sendiri dari orang-orang yang hanya berjuang dengan berbagai cara untuk kepentingan golongan mereka. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau di video ini hanya isinya tidak ada banyak konsep, materi, teori, atau analisis yang saya buat. Tapi ya begitulah yang saya pikirkan dan rasakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.